Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Nisa dengan NIM 23101252200014. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan data, memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Matematika SD 1 dengan dosen pengampu Ibu Herti Prastitasari MPD. Pengelolaan data. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Informasi ini berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Misalnya, pada percobaan biologi, mengamati pertumbuhan tanaman kacang hijau. Setiap beberapa hari sekali, kamu akan mencatat panjang batang tanaman untuk diamati pertumbuhannya. Dari hasil pengamatan itu diperoleh catatan angka-angka panjang batang tanaman hijau. Nah, angka-angka itulah yang disebut sebagai data. Selanjutnya, jenis data. 1. Data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang menunjukkan sifat atau keadaan suatu objek dan tidak bisa diukur secara numerik. Contoh data kualitas beras bulan Februari 2020 yang kurang baik. 2. Data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang menunjukkan ukuran suatu objek disajikan dalam bentuk angka dan nilainya dapat berubah-ubah. Contoh data pertumbuhan panjang tanaman kacang hijau pada tabel di atas. Dari data itu kita bisa mengetahui panjang batang kacang hijau dari angka yang diperoleh. Setelah data terkumpul, data-data itu kemudian akan disusun, diolah, dan dianalisis untuk diperoleh sebuah kesimpulan. Semua yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan merepresentasikan data, yaitu statistika. Selanjutnya, kita akan mempelajari diagram lambang. Diagram lambang merupakan suatu diagram yang penyajiannya menggunakan lambang. Contoh diagram lambang adalah satu buah apel melambangkan 100 kilo dan setengah apel melambangkan 50 kilo. Selanjutnya, diagram batang. Diagram batang merupakan diagram yang disajikan dalam bentuk batang yang tegak lurus atau sejajar dengan sumbu datar. Contoh diagram batang ada di gambar. Nilai rata-rata siswa 9A adalah 80, 9B 80, 9C 85, dan seterusnya. Selanjutnya, diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan diagram yang menunjukkan sebuah data maupun hasil angka dalam bentuk lingkaran. Contoh diagram lingkaran ada di gambar. Selanjutnya, distribusi frekuensi. Pola frekuensi suatu variabel adalah berapa kali setiap kemungkinan nilai suatu variabel muncul dalam kumpulan data, seperti tabel di samping. Selanjutnya, mean. Mean adalah suatu bilangan tunggal yang dipergunakan untuk mewakili nilai sentral dari sebuah distribusi. Dalam bahasa sederhananya adalah jumlah nilai data dibagi dengan banyaknya data. Rumus mean adalah jumlah data bagi banyak data. Nah, kita ada contoh hitung mean dari data 6, 5, 9, 7, 8, 8, 7, 6. Pembahasannya 6 tambah 5 tambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 7 tambah 6 dibagi 8. Hasilnya 56/8 dengan hasil 7. Maka mean dari jumlah data tersebut adalah 7. Selanjutnya, median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan mulai data terkecil sampai data terbesar. Banyak data ganjil median ada di data setengah, banyak data genap median ada di antara kedua data setengah. Tentukan median dari 65, 70, 90, 40, 35, 45, 70, 80, 50. Setelah diurutkan menjadi 35, 40, 45, 50, 65, 70, 70, 80. Untuk mencari nilai tengah, maka kita cari 4 dari samping dan 4 dari samping. Maka nilai tengahnya adalah 65. Selanjutnya, tentukan median dari 3, 2, 5, 2, 4, 6, 6, 7, 9, 6. Setelah diurutkan menjadi 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 9. Untuk menjadi 10 data, maka kita cari dulu 4 dan 4 di samping. Maka mediannya adalah 5 dan 6. Untuk mencari hasilnya, maka median 5 dan 6 jadi tambah 5 tambah 6 sama dengan 11 dan dibagi 2, 5,5. Maka median dari banyak data genapnya adalah 5,5. Selanjutnya, modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi terbesar di antara data-data lainnya.
Contoh, tentukan modus dari 65, 70, 90, 70, 40, 40, 40, 35, 45, 70, 80, 50. Setelah dikelompokkan, nilai 40 ada 3 dan nilai 70 juga ada 3, maka modus data tersebut adalah 40 dan 70. Lalu ada kuartil. Kuartil adalah salah satu jenis kuartil yang membagi data menjadi 4 bagian dengan jumlah yang kurang lebih sama. Kuartil pertama atau kuartil bawah Q1 merupakan nilai tengah antara nilai terkecil dan median dari kelompok data. Kuartil pertama menjadi penanda bahwa data pada kuartil tersebut berada 25% dari bawah pada kelompok data. Kuartil kedua Q2 adalah median data yang menandai 50% data menjadi 2. Kuartil ketiga atau kuartil atas Q3 adalah nilai tengah antara median dan nilai tertinggi dari kelompok data. Kuartil ketiga merupakan menjadi tanda bahwa data pada kuartil tersebut berada 75% dari bawah pada kelompok data. Rumus kuartil, kuartil bawah Q1 seperempat, kuartil tengah Q2 setengah, kuartil atas Q3 3/4. Selanjutnya ada contoh kuartil. Terdapat sejumlah data pengujian yang terdiri dari 5, 7, 4, 4, 6, 2, 8. Carikan nilai Q1, Q2, dan Q3. Langkah 1, urutkan data menjadi 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Langkah 2, cari Q1, Q2, dan Q3 berdasarkan rumus kuartil data tunggal. Q1 seperempat N plus 1. Q1 seperempat N data ada 7, maka N adalah 7. 7 plus 1. Q1 seperempat kali 8. Atau 8 bagi 4 sama dengan 2. Maka Q1 berada di posisi 2 yaitu angka 4. Selanjutnya Q2 setengah N plus 1. Setengah data ada 7, maka N adalah 7. 7 plus 1 adalah 8. 8 bagi 2 sama dengan 4. Berarti Q2 berada di posisi 4 yaitu angka 5. Selanjutnya Q3, 3/4, N plus 1. 3/4, 7 plus 1, 3/4, 8. 8 bagi 3/4 adalah 6. Berarti Q3 berada di posisi 6, yaitu 7. Lalu ada rumus simpangan baku dengan keterangan ini simpangan baku populasi, N jumlah populasi, XI setiap nilai dari populasi, U rata-rata populasi. Contoh simpangan baku, data produksi kayu untuk simpangan baku. Beraton, data pertama 234, 272, X min U min 38, lalu 1444, 321, 272, 492, 401. Data ketiga 231, 272, X min U min 41, 1681. Selanjutnya data keempat 332 dengan U 272, 60, 3600. Data keempat 242 dengan U 272 dengan X min U min 30 dengan hasil 900. Lalu data kelima 1359 dengan hasil 1126. Maka dengan pembahasan 9126 dibagi 5 dengan akar sama dengan akar 1825,2 dengan hasil 42,72 ton. Dari analisis di atas terlihat bahwa nilai simpangan baku kayu ke Korea Selatan sebesar 42,72 ton. Lalu ada rumus varians sigma n I sama dengan 1 X I min notasi kuadrat per N. Cari rata-rata terlebih dahulu sama dengan notasi sama dengan 4 tambah 5 tambah 4 tambah 6 tambah 2 tambah 9 per 6. Lalu hasilnya 30 per 6 dengan hasil 5. Sehingga 5 jadi ke sini semua.
Maka 4 min 5 kuadrat plus 5 min 5 kuadrat plus 4 min 5 kuadrat plus 6 min 5 kuadrat plus 2 min 5 kuadrat plus 9 min 5 kuadrat per 6. Maka hasilnya 1 tambah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 9 tambah 16 per 6. Lalu 28 per 6 dengan dikecilkan lagi menjadi 14 per 3. Maka hasil dari soal tersebut adalah 14 per 3. Sekian dari penjelasan saya tentang materi pengelolaan data. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.